dari apa pembelajaran yang Bapak Ibu ikuti ini pastinya kan ada kendala-kendala menemukan kendala-kendala ya. Dan jangan sungkan, jangan ada gap untuk bisa berkomunikasi secara interaktif kepada saya. Sekali lagi, saya adalah orang yang sangat terbuka sekali dan eh, ingin membangun keharmonisan bersama. Ya, eh, ada satu quote yang mungkin Bapak Ibu bisa bawa pulang dari perkenalan kita kali ini dari resume saya tadi di momen perkenalan dengan Bapak Ibu semuanya. Dicatat ya baik-baik nanti bisa jadi semoga bisa jadi inspirasi dan motivasi dan juga berdampak untuk Bapak Ibu dan juga untuk siswa-siswi didiknya. Karena Bapak Ibu sebagai guru itu kan katanya digugu dan ditiru ya. Ya, Oke. ya ada satu berdasarkan tadi sharing kita bersama, saya menangkap satu resume yang kebetulan quote ini menjadi satu quote inspirasi dan motivasi di lembaga saya bahwa orang gagal punya ribuan alasan, sedangkan orang sukses hanya punya satu alasan, yaitu tidak ada alasan. Nanti catat ya quote-nya, kemudian ditaruh di tagline LMS-nya. Oke, Di apa coba? status WA, Bu. Hmm, Coba apa diulang lagi? Orang Eh, gagal punya Orang ribuan gagal, alasan. Orang gagal hmm, orang punya Punya ribuan sukses ribuan alasan, tapi punya alasan. orang satu Orang sukses sukses alasan. hanya tidak punya Itu satu tidak ada alasan. alasan. tidak Tidak ada. tidak ada alasan. Oke, jadi eh, itu coba kita sama-sama sekali lagi saya menyampaikan dan sama-sama tangannya ya. Ini direkam nggak nih? Direkam, Ibu. Saya Ya, Ya, rekam. direkam. direkam ya, Sukses. bagus. Tapi jangan lupa ya di SS ya, screenshot. Orang gagal punya ribuan alasan. Orang Apalagi sukses Pak tidak ada Idan? alasan. Oke, orang gagal punya ribuan alasan, orang sukses hanya punya Satu Satu alasan. alasan. Tidak ada satu alasan. alasan, yaitu Tidak ada alasan. tidak ada alasan. Tangannya ya. Di video ini kan ada videonya ya. Saya ingin menjadi dosen yang berbeda, yang lebih humanis, lebih akrab ya. Oke, sekali lagi, orang gagal punya ribuan Ribuan Orang alasan. alasan. gagal punya Orang Orang ribuan sukses alasan. Orang hanya sukses sukses punya tidak punya punya satu satu alasan, alasan. yaitu yaitu tidak Tidak ada tidak ada alasan. alasan. tidak ada alasan. Ya, oke. Hmm. Nah, semoga Bu, quote ini bisa menginspirasi Bapak Ibu semua, eh, mahasiswa, mahasiswi PJJ kelas 17 ya. Jadi sebuah inspirasi dan motivasi yang bisa ditanamkan, dimaknai, kemudian berdampak ya, baik untuk diri sendiri, kemudian untuk siswa-siswi didik kita dan lingkungan lembaga kita. Amin. Allahumma bentar lagi amin. Amin. itu, Ya, Bu. Amin. ya Pak. Bentar lagi status Dan WA-nya itu semua, Bu. boleh ya. Nggak apa-apa untuk dakwah. Boleh, nggak apa-apa. Itu bagian daripada motivasi Motivasi dan tausiah, dakwah. Iya. dakwah. Yang biasa memberikan tausiah juga boleh. Ini Pak nanti sekelas itu. di dicari teori ininya, teologinya agama ya dasarnya dalil dalil eh, aklinya dan naklinya ya. Oke. Dan juga apa namanya hari ini Ibu juga ingin menyampaikan bahwa uh, apa yang kita dapatkan itu sebesar apa yang kita yakini. Jadi kalau kita ingin mendapatkan sesuatu, maka harus apa namanya keyakinan kita harus lebih ditinggikan. Kalau bahasa istilah agamanya itu ya naikkan frekuensinya kepada hakul yakin. Ya. Nah, semoga saya doakan Bapak Ibu yang sekarang sedang menempuh S1 bisa melanjutkan S2-nya, kemudian bisa melanjutkan S3-nya. Amin, amin. Terima Amin, kasih amin, Ibu amin, doanya. amin.
Dan ingat, tidak Semoga ada ijabah. sesuatu yang tidak mungkin kalau kita yakin. Betul. Ya, ya, oke. Baik, untuk sebagai ice breaking kita, semuanya tolong on cam semua, tidak ada yang off cam. Kalau off cam rugi sendiri ya. Kita, walaupun Bapak Ibu sudah mengenal karena sudah semester 6 dengan kelas yang ada ya, tapi saya ingin mentransfer energi positif. Kalau istilah anak Gen Z itu vibe positif ya. Oke, kita sama-sama saling on cam, kemudian saling mendoakan. Misalkan Papa Turahman sehat atau Bu Dewi sehat, kemudian dimudahkan. Semuanya ngomong boleh dengan doa-doa kata-kata yang positif. Ayo kita mulai. Satu, dua, tiga. Doakan semoga Ibu Resi sehat, Adik Sanudi sehat, Pak Haidar, Dimudahkan Amin, dan Bapak Anis, dilancarkan, Pak Bu Lukman, semuanya Haidar. Dimudahkan dan keluarga kelas dilancarkan, B selalu 17 bahagia. semuanya sehat dan Amin. dimudahkan oleh Allah segala Segala sesuatunya. semuanya. Amin. Sugi bondo, sugi anak seturut. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Dan hajatnya Amin, diijabah semua. amin. Amin, amin, Amin. Allahumma amin, Pak Murianto. Nah, yang nggak buka pergi ya. Selamat berbuka yang puasa betul. Amin. Ya, apapun yang menjadi doa kita di bulan Ramadan ini, semoga berkah dan barokah ya. Dan keluarga Amin, amin, besar PAI amin. PJJ kelas 17 ini semakin, tadi katanya udah orang-orang hebat, semoga tambah hebat. Ya. Amin. Dan istiqomah sampai lulus. Amin. Insyaallah, amin, amin. Dan ingat tadi quote dari Ibu, ya. Orang Orang gagal gagal punya ribuan Ada 1000 alasan. Orang sukses Orang punya sukses satu dengan alasan. satu alasan, yaitu ya. Ada ada Tapi jangan alasan. sampai gagal S1-nya. Ya, S1-nya jangan sampai gagal karena kondisi keuangan, kondisi keluarga, kondisi pokoknya. Oke, biar nggak ngantuk nih bulan Ramadan karena pas nih jam segini. Ya, oke, Ibu tidak akan panjang lebar untuk ini. Nanti juga kita langsung aja ya. Ini gimana, mau jeda istirahat dulu atau kita lanjut? Kalau lanjut mungkin setengah jam Ibu kelarin, jam setengah satu ya kita selesai. Lanjut aja, Bu. Lanjut saja, Bu. Lanjut saja. Lanjut ya, nggak Ya. Kering, Bu. apa, kita masuk kepada sesi kedua Suaranya putus-putus, Bu. mengenai di RPS ini dari prodi kita ya, khususnya AI. Ya, barusan saya terlempar. Ini screen-nya keluar lagi ya, berarti ya. Iya, Bu. Keluar Ya, lagi screen-nya. ya sebentar saya tampilkan lagi. Kita masuk kepada sesi kedua mengenai kesepakatan ya. Saya menyampaikan apa yang menjadi harapan dari lembaga untuk mata kuliah sejarah pendidikan Islam. Ini yang pertama adalah bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius. Kemudian yang kedua, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. Dan mampu berkaitan mutu kehidupan masyarakat, berbangsa, bernegara, kemudian berkemajuan eh, berdasarkan Pancasila. Kemudian berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, serta memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada bangsa dan negara.
Nah, kemudian menghargai keanekaragaman budaya, pandangan agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain. Kemudian mampu menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia, dan teladan bagi masyarakat. Dan kemudian menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, serta berkemampuan dan beradaptasi secara baik di tempat tugas. Kemudian mampu juga menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan implementasi pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan penerapannya secara bijak ya, dengan menerapkan nilai-nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Kemudian juga mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah. Dalam menghasilkan sebuah solusi, gagasan, desain, ide, ya konsep, dan mampu menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi dan laporan tugas akhir, dan juga mengunggah dalam laman penggunaan perguruan tinggi. Kemudian hasilnya mampu memecahkan persoalan sosial politik, perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni budaya, dan paradigma sejarah pendidikan Islam. Kemudian mengimplementasikan nilai-nilai sejarah pendidikan Islam dalam kehidupan sehari-hari. Adapun CPMK-nya yang diharapkan lebih kepada kita sebagai mahasiswa, mahasiswi di UIN Syekh Nurjati, dan juga kita sebagai praktisi guru, mahasiswa mampu memahami dan merekonstruksi sejarah ruang lingkup dan kajian pendidikan Islam yang dimulai dari pendidikan Islam pada masa Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu memahami dan merekonstruksi sejarah ruang lingkup dari kajian pendidikan Islam yang dimulai dari mulai pendidikan Islam zaman Rasulullah, kemudian Khulafaur Rasyidin, pendidikan Islam pada masa Bani Umayyah, kemudian pendidikan Islam pada masa dinasti Abbasiyah, pendidikan Islam pada masa kemajuan, pendidikan Islam pada masa kemunduran, dan juga pendidikan Islam pada masa pembaharuan, dan juga di era kebangkitan yang serba digitalisasi ini. Kemudian mahasiswa mampu memahami dan merekonstruksi sejarah ruang lingkup dari kajian pendidikan Islam yang dimulai dari pertumbuhan dan perkembangan pendidikan Indonesia, pembaharuan pendidikan Islam di Indonesia, lembaga-lembaga pendidikan Islam di Indonesia, dan pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional. Ya, kita silent dulu atau gimana? Lanjut? Lanjut mawon, Bu. Lanjut mawon, Bu. Lanjut. Ya, baik. Untuk eh, apa? Untuk RPS ini nanti saya kirimkan di grup atau langsung ke PJ ya. Kita ada 14 kali pertemuan ya, betul? 14 kali pertemuan, kemudian dikurangi oleh UTS dan UAS, dan pertemuan hari ini berarti tersisa 11 ya. Bukan 16 Kak, Bu. 16 ya? Dari semester kemarin. Oh, berkenan Total 14. Mohon 14 di sini sekarang ya. Tidak sama, Mbak. Ini 14 sekarang. Oh, sekarang 14. RPS-nya Iya, nanti 14. nanti RPS-nya di Ibu share ke PJ, nanti PJ share ke kelas ya. Ya, Bu. Siap, Ibu. Siap, Ya, Ibu. ini pertemuan sinkronus. Kemudian kita 2 kali ya pertemuan sinkronusnya. Yang pertama dan keempat nih kalau nggak salah. Coba diperhatikan.
Jadi nanti untuk yang kelompok 4 silakan mempresentasikan lewat Zoom dengan kelompoknya ya, yang pertemuan keempat nih. Oke ya, halo, Oke, oke, Bu. Ya, halo. Ibu, Oke. Oke, ya, iya Bu, siap, siap, masih dengar? siap, Maklum, Bu. Sudah siang, siap. Bu. Maklum, sudah siang. Ibu sebenarnya lebih suka mendengarkan daripada didengarkan. Soalnya udah ngomong mulu dari setengah 8 Masih memperhatikan ini, Bu. sampai jam 12 nih. Mohon kebijakannya ya. Jadi nanti Ibu nggak banyak-banyak. Jadi kalian aja yang diskusi. Ibu lempar PPT, kalian diskusi ya. Oke, jadi seperti itu. Kemudian nanti tolong kepada ketua kelas atau KM dan sekretarisnya itu membagi kelompoknya. Ya, membagi Oke, Bu. kelompoknya kalau di sini 39 berarti satu kelompok ada yang 3, ada yang 4. Ya, Oke. Iya Ibu. Betul. ya. Nah, Betul. oke. Nah, Bu, eh, berapa kelompok ya Bu ya tadi ya? Maaf. berapa? Jadi 11 Berapa 11 kelompok tadi? kelompok, 11 11. kelompok. Nggih, 11 nggih, nggih, kelompok. nggih. Karena kan yang duanya UAS tuh. Iya ya Bu, Kemudian yang makasih. pertemuan 14, yang ketemuan keempat nanti sinkronus kita PJJ tatap muka lagi lewat Zoom itu harus mempresentasikan dan memaparkan ya seperti menyiapkan PPT-nya, kemudian nanti kita diskusi ya. Eh, kemudian tolong nanti kelompoknya Ibu minta dikirimkan, kemudian nanti PJ dan sekretaris absen hari ini yang tidak masuk dan masuk ya, Ibu minta dibuat dalam bentuk tabel. Untuk nanti Ibu insert di LMS. eh, dan insya Allah LMS masih proses ya, proses rekonstruksi menjadi sempurna. Jadi pekan depan perkuliahan hari ini juga jangan lupa tadi rekamannya, kemudian juga screenshotnya tadi dikirim juga ya ke Ibu sebagai laporan nanti. Eh, dan juga nanti kalian ya di post. Kemudian apa untuk ini untuk pembentukan kelompok nanti silakan didiskusikan aja secara internal. Kan biasanya ini udah semester 6 berarti kan tahun ketiga eh, kelasnya masih sama ya, nggak berubah-berubah ya. Sama, Bu. Berarti kan sudah saling mengenal kalau kalian di internal. Nah, silakan untuk apa namanya untuk mengatur kelompoknya seperti apa dan bagaimana. Kelompok 2 siapa, kelompok 3 siapa, kemudian PJ-nya kelompok 2 koordinatornya siapa. Tapi yang Ibu ingatkan, kita harus tidak saling mengandalkan. Karena kalau kita mengandalkan, nanti kita sendiri yang rugi, tidak memaknai dari perkuliahan itu. Jadi dibagi tugas secara merata, siapa yang mencari bahan, kemudian siapa yang merangkai, gitu. Kemudian siapa nanti yang akan memaparkan yang sinkronus ya, gitu. Nah, tapi kalau mencari bahan kan, nah Ibu minta nanti penilaian Ibu dalam bentuk skor kalian bukan hanya hanya makalah, tetapi sudah lebih kepada artikel jurnal dengan nanti mencari teori-teorinya itu kutipan-kutipan dari jurnal ya. Kemudian tiga jurnal misalkan ya kalau lebih baik lebih bagus. Kemudian tiga apa namanya referensi buku baik yang diarahkan dari prodi ataupun secara mandiri ya, buku-buku sejarah pendidikan Islam seperti karangan Pak Jumadi Ajra itu ya menjadi data atau referensi dan harapan Ibu walaupun S1 bukan hanya mendeskripsikan saja tetapi juga mampu mengambil teori kemudian menganalisis dengan fenomena yang saat ini seperti itu ya. Di apa namanya direlevansikan dikaitkan antara
teori yang kita dapatkan, baik dari jurnal, kemudian dari buku-buku ya yang kita baca, kemudian diambil apa namanya direlevansikan dengan fenomena pendidikan saat ini. Kalau lebih bagus lagi, kalian punya analisis kritis pemikiran, apa namanya menemukan ide satu konsep gitu. Apa baiknya solusinya gitu dari gap itu ya. Dan nanti dari karena memang ada target dari Prodi bahwa Fakultas Tarbiyah ini harus menyumbang menyumbang ya untuk penulisan jurnal yang terbaik sebanyak 200, maka nanti dari makalah-makalah Bapak Ibu akan saya pilih dan berikan skor yang terbaik untuk direferensikan menjadi eh, salah satu jurnal ya. Eh, itu berdasarkan tulisan Bapak Ibu. Jadi nanti yang serius gitu, walaupun kita secara PJJ ya, banyak mencari bahan-bahannya. Oke. Nanti didiskusikan aja masing-masing kelompoknya dan apa namanya demikian mungkin ya. Gimana ada yang ingin dikomentari atau seperti apa oleh Bapak Ibu dari RPS ini, mangga, atau pengalaman yang kemarin seperti apa? Saya ingin mendengarkan. Ya, Mohon izin bertanya, Ibu. ya. Untuk pengumpulan dari tugasnya itu bersama-sama seluruh kelompok atau bagaimana, Ibu? Enggak sesuai dengan waktu di ini kan, coba dilihat nanti. Berarti kalau berbicara apa namanya minggu pertama, ini kan berarti minggu minggu ketiga ya bulan Februari ya kita melaksanakan apa namanya pembelajaran pertama.